Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewi Prihatini. Dan hari ini kita sangat berbahagia sekali karena kita dapat melakukan podcast lagi ya, berjumpa lagi pada channel yang keren ini, yang sangat menginspirasi. Dan pada siang hari ini kita juga akan kedatangan tamu yang luar biasa yang sudah sangat terkenal. Nah, untuk topik hari ini itu kita akan membicarakan tentang kebangkitan gerakan koperasi di kampus UNED Bondowoso. Nah, tamu kita siang ini adalah tentunya sangat terkait dengan koperasi dan juga dengan kampus Bondowoso. Ya, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dr. Muhammad Fatur Rosi, MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu ya wabarakatuh. Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Tahes saja Bu. Oh iya. Iya ya. Ya. Baik. Jadi mengapa beliau yang kami datangkan ya? Jadi karena beliau dengan saya bacakan sedikit dulu Pak Rosi ini tentang CV-nya. Jadi Pak Rosi ini kita sering sebut Abah, kadang-kadang guyonan rektor juga karena beliau adalah sekarang ditunjuk sebagai koordinator UNED di kampus Bondowoso. Nah, perlu KUC Lovers ketahui bahwa kampus UNED sekarang ini tidak hanya yang ada di Tegalboto saja, tetapi kami sekarang memiliki kampus juga di Lumajang, di Bondowoso, maupun yang terakhir adalah di Pasuruan. Nah, beliau Pak Fatur Rosi ini adalah koordinator kampus UNED yang ada di Bondowoso. Nah, selain itu, beliau juga ketua asosiasi dari dosen koperasi di seluruh Indonesia. Merupakan penulis dari beberapa buku tentang koperasi dan juga peraih penghargaan tingkat nasional, ada dua, ya, luar biasa sekali. Jadi yang pertama adalah penghargaan Bakti Koperasi oleh Menteri Koperasi dan UMKM tahun 2009. Dan yang kedua adalah Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2013 yang disematkan langsung oleh Presiden SBY pada waktu itu pada saat peringatan Hari Koperasi di Mataram, ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk para alumni yang dari lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pasti juga sangat familiar dengan beliau karena beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2012 sampai dengan 2016. Nah, bidang keilmuan beliau untuk S2 dan S3 juga mengambil di bidang koperasi. Nah, ini tentu saja akan menarik bagi kita semua ya di tengah ini Pak Rosi ya. Jadi kami tertarik untuk menanyakan ini karena sepengalaman saya juga berhadapan dengan mahasiswa itu kok kurang tertarik kok Pak dengan koperasi. Tapi Pak Rosi ini justru luar biasa gitu, mulai dari S2, S3 gitu. Terus menariknya itu apa toh Pak? Ya, monggo Pak Rosi mungkin bisa dijelaskan lebih dulu. Apa sih menariknya belajar koperasi dan mungkin juga pentingnya dan manfaatnya koperasi bagi pembangunan di Indonesia. Monggo Pak. Terima kasih Bu Dewi Prihatini ya atas undangannya ke forum ini itu. Saya beritahukan bahwa saya mungkin sedikit tampil beda sekarang. Di antaranya jenggotnya itu mulai panjang. Oke. Jadi ketika sudah mulai ada pandemi COVID ini, saya coba tidak potong gitu ya. Jadi tidak potong. Ini sepanjang apa gitu, ini terjadi gitu ya. Jadi kalau tidak dipotong terus, kira-kira saya panjangnya kayak apa gitu ya. Itu ada nadarnya ini. Ya, di normalnya nanti bagaimana? Ya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari corona ini dan kita sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk para alumni dari Universitas Jember. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya dengan koperasi itu karena pertama di depan rumah dulu saya kecil masih SD SMP itu sudah ada yang namanya KUD. Jadi saya tiap hari lewat yang di KUD. Nah kemudian kalau ayah saya tanya mau kemana, mau
mau rapat di KUD. Nah, akhirnya saya ingin tahu KUD itu apa sih? Nah, itu yang awalnya satu adalah menulis tentang koperasi. Kemudian S2 saya ikut kelas jauh dari Philip Marburg University yang ditempatkan di Universitas Pajajaran. Sehingga saya akhirnya juga nulis koperasi. Nah, di S3 saya juga nulis koperasi gitu ya. Jadi S1, S2, S3 saya itu koperasi. Ya. Sehingga kalau salipan dengan saya itu langsung itu pasti ada yang nyapa ya gitu ya. Gitu. Si itu bukan Rosi ya, tapi koperasi gitu ya. Oke, terus menariknya lagi Pak, menariknya itu di mananya ya Pak? Soalnya biar ya generasi milenial ini kemudian tidak a priori terhadap koperasi gitu. Karena mahasiswa saya itu pernah saya tanyakan itu tertarik nggak untuk jadi manajer koperasi, itu nggak ada yang tertarik Pak Rosi. Nah ini kan menjadi tantangan ya. Pak Rosi selaku peraih penghargaan bakti koperasi dan juga Satya Wacana Pembangunan ini. Karena bagaimanapun kan koperasi ini tetap ada, dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan bentuk usaha yang paling pas dengan pasal 33 itu kan koperasi. Nah ini monggo Pak Rosi bisa dijelaskan ya supaya tercerahkan lah kita semua dan tidak a priori lagi dan persepsi kita itu menjadi lebih bagus lagi terhadap koperasi. Nah, jadi awalnya saya karena sering melihat di depan rumah ada koperasi. Yang kedua, begitu saya belajar di S1, kemudian saya menemukan teori koperasi dari almarhum Profesor Dr. Murdianto Purbangkoro. Nah, kemudian saya pelajari dari beliau tentang koperasi itu. Ilustrasinya begini, Bu Dewi. Misalnya ada orang pengrajin batik. Ya, pengrajin batik dia itu katakanlah karena dia baru pengrajin batik, dia tidak punya HP yang bagus, tapi HP hanya asal untuk dihubungi saja. Suatu hari konsumennya, ya bukan konsumen kalau di Bondowoso namanya konsumin. Nah, ya, dan konsuminnya itu menghubungi, Bu, saya sekarang tertarik untuk membeli lagi batik jenengan untuk seragam di rumah saya. Nah, contohnya motifnya itu akan saya kirim lewat WA. Nah, tentu saja si ibu itu akan mengatakan, oh maaf Jeng, saya ini tidak punya WA. Saya hanya punya HP seperti ini. Nah, jadi kalau dia itu hidup dalam habitat kapitalisme, maka dia akan runtuh, akan hilang, ya, dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang namanya pengurus. Nah, itu lalu pengurus ini, pengurus koperasi, ngajak ke ibu itu, Bu, apa Rus? Gitu ya. Jadi kan pengurus itu dia, Bu, apa Rus? Gitu. Mau enggak saya ajak di koperasi saya? Koperasi apa? Koperasi batik. Oh iya, ada orang yang menghubungi saya begini. Akhirnya apa? Diambil alih oleh pengurusnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati? Akhirnya ibu ini tetap menjadi pembatik berkat bergabung dengan koperasi. Jadi ada satu yang tidak bisa ditinggal di koperasi itu, yaitu hakikat dari brotherhood. Nah, kaitannya dengan brotherhood berarti saling tolong-menolong untuk memperoleh rezeki. Nah, padahal orang tolong-menolong itu adalah perintah agama. Sehingga dengan di koperasi itu sepanjang hidupnya akan saling tolong-menolong. Sehingga nantinya akan memperbanyak pahala. Jadi dengan demikian saya kira berbisnis dengan memperoleh pahala diantaranya adalah di koperasi. Gitu ya. Nah, sekarang tantangannya Pak Rosi itu bagaimana mengembalikan atau mungkin ada apa ya, persoalan apa yang kemudian justru
nama koperasi itu kok semakin lama artinya agak kurang bagus gitu terutama untuk generasi milenial, Pak Rosi. Nah, itu. Halo. Maaf Kak Oliveros, ini ada gangguan teknis jaringan ya, mungkin di tempat Pak Rosi. Ya, jadi tadi ya, jadi sudah sempat dijelaskan bahwa oleh Pak Fatur Rosi ya sekilas. Oke, sudah bergabung lagi. Jadi Pak Rosi, saya ulangi lagi jadi pertanyaan berikutnya. Nah, kalau memang demikian ya, begitu pentingnya koperasi dan perannya itu benar-benar bisa menyelesaikan tadi menjembatani atau ya. Jadi apalagi kalau untuk masyarakat yang tidak bisa bersaing dengan yang kapitalisme. Ya. Bu, penekanannya itu adalah pada brotherhood. Kekeluargaan brotherhood ya. Penekanannya pada bisnis kekeluargaan J. Ya. Nah, oke. Nah, itu kan tentunya suatu hal yang mulia. Nah, ini mengapa kemudian ini belum bisa tersampaikan atau kemudian ya artinya nama koperasi itu justru tenggelam dengan berbagai permasalahan. Kira-kira permasalahan apa sih Pak yang ada di koperasi yang membuat kemudian perkembangannya itu tidak sebagus yang tujuan itu sendiri? Nah, yang pertama itu kalau saya amati itu saya pernah saya teliti di Jember, pokoknya di Karisidenan Besuki, yaitu Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo. Banyak pengurus yang tidak mengerti mekanisme koperasi yang benar. Jadi misalnya begini, pembagian SHU itu tidak berdasarkan jasa. Jadi mereka itu biasanya kalau Anda datang ke KPRI, biasanya langsung begini, datang, halo? Ya. Halo? Ya, lancar Pak, monggo Pak, lanjut Pak. Oke, lancar gitu ya. Kalau di sini soalnya hilang-hilangin ini. Iya, tadi sempat, tapi sekarang sudah lancar lagi. Saya ilustrasikan begini. Kalau misalnya saya membeli kepada katakanlah suatu toko ya, retail ya, suatu toko atau retail. Saya datang tiap hari selalu membeli kebutuhan saya di situ. Pada akhir tahun saya bilang kepada manajernya, apa sih gitu ya? Ini saya kan sudah tiap hari membeli ke sini. Sampai akhir tahun ini tentunya banyak keuntungan yang Anda peroleh berkat saya tiap hari datang ke sini. Saya minta dong bagian dari keuntungannya. Pasti manajernya bilang, mak nyimut gitu ya. Pasti tidak akan dikasih. Nah, saya datang ke koperasi namanya KPRI Unit ya itu ya. Jadi KPRI Unit gitu ya. Nah, saya datang ke sana. Itu nyampe di sana, oh Pak Rozi, Pak SHU-nya sudah ada di sana. Jadi saya belum minta, sudah dikasih SHU-nya itu. Dan sesuai dengan jasa saya. Semakin saya rajin membeli, maka semakin banyak SHU saya. Jadi kalau misalnya teman-teman alumni ini datang ke KPRI, begitu keluar biasanya ditanya, anggota Mas, iya, nomor berapa? 1121. 1121. Dilihat, Pak Rozi ya? Iya, saya anaknya Pak Rozi. Maka nanti itu pembelian akan dihitung sebagai pembelian saya. Partisipasi Pak Rozi ya? Ya, pada akhir tahun saya akan memperoleh SHU banyak. Begitu SHU-nya banyak, langsung saya berdoa, berkat para alumni semuanya, SHU saya jadi banyak. Mudah-mudahan rezekinya diparingi lancar oleh Gusti Allah. Itu. Akhirnya barokah itu muncul ke ke alumni. Tapi ingat dulu 1121, 1121 itu jangan lupa gitu. Nomor saya 1370 Pak Rozi. Nah, jadi kenapa kok koperasi jadi tidak menarik? Karena jasa anggota itu banyak tidak dicatat oleh mekanisme kerjanya.
Sehingga pada akhir tahun, apa yang terjadi? Mereka bilang, udah SHU dibagikan sama rata aja 5.000-an gitu ya. Nah, segitu dan lain sebagainya. Ya, berarti itu menarik. Itu saya kira Bu Dewi. Berarti salahnya ini ya Pak, di manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi itu sendiri, nggih. Kan salah satu prinsip koperasi kan pembagian SHU itu sesuai dengan partisipasi dari masing-masing anggota. Nah, ketika tidak dibagi sesuai dengan partisipasi anggota kan berarti tidak sesuai dengan prinsip koperasi itu sendiri. Halo, Pak Rosi, terputus. Betul. Ya Pak? Oh, ya. Oke. Nah, iya. Pak, ya baik. Ya, semoga nanti itu bisa ini ya Pak, bisa dipahami. Nah, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini saya menariknya. Ini kan Pak Rosi mengembangkan koperasi atau membangkitkan kegairahan koperasi itu di daerah kekuasaannya, gitu, di kampus, di UNED, kampus Bondowoso. Nah, ini kira-kira apa Pak yang bisa di-share ke kita, gitu ya? Mungkin semangatnya, terus alasannya, atau potensinya, dan sebagainya. Monggo Pak Rosi. Ya, halo. Begini Bu Dewi, kenapa saya misalnya yang biasa, yang namanya koperasi itu tidak bisa didirikan. Wah, ini pindah tempat ini. Ya, pindah ini usung-usung. Tapi ya, ini lebih bagus ada bacaannya Universitas Jember Kampus Bondowoso. Oh, wah, mantap. Mantap. Ya. Monggo Pak Rosi dilanjutkan. Ini tahun 97 saya pernah nulis buku bahwa koperasi itu tidak bisa didirikan pada semua tempat dan semua situasi. Harus ada pertama, itu habitat koperasi itu memang mendukung. Nah, yang mendukung salah satunya itu adalah kumpulannya orang butuh. Ya, kalau ada orang itu ada komunitas kumpulannya orang butuh, maka itu bisa didirikan koperasi. Nah, begitu UNED masuk Bondowoso tahun 2017, ya, waktu itu masih ada 5 prodi, sekarang sudah ada 8 prodi. Sambil promosi ini Bu Dewi. Ya, sekarang sudah ada 8 prodi. Kemudian ada sekarang mahasiswa 1.009 orang. Nah, dosennya kalau ini dikalikan 8 berarti setiap kali masuk 8 orang katakanlah. Berarti 64 orang tiap hari yang masuk. Nah, tiap hari mereka butuh makan. Kalau mereka pergi keluar satu-satu, beli makanan, maka habis energi mereka, kemudian biayanya juga tidak kecil. Nah, oleh karena itu kami dirikan suatu koperasi yang terdiri dari 3 kelompok anggota. Kelompok pertama dosen, kelompok kedua itu mahasiswa, kelompok ketiga itu karyawan. Jadi masing-masing dari 3 ini saya jadikan juga itu adalah produsen. Maka dosen itu jualan makanan berat, kemudian karyawan itu jualan minuman, kemudian mahasiswa adalah jualan selain makanan berat dan minuman. Ya, jadi kayak yang enteng-enteng gitu ya, seperti kerupuk itu misalnya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu mereka jual di sana. Akhirnya mereka itu adalah membeli kepada barang yang mereka jual sendiri. Sehingga dengan demikian maka akan lebih rendah harganya,
kemudian akan lebih sesuai dengan selera. Kenapa demikian? Karena bisa ditanya atau disampaikan, oh ini apa terlalu pedas, dikurangi dong sedikit. Maka sesuailah dengan selera. Nah, karena seperti itu, ternyata akhirnya koperasi yang ada di UNED Kampus Bondowoso itu bisa berkembang dengan baik. Nah, karena sudah berkembang dengan baik, kemudian karena biar jadi pionir di Bondowoso, bisa memberikan contoh pada koperasi. Di sini sudah ada koperasi mahasiswa, ada 10 perguruan tinggi di Bondowoso, ada SMA juga, ada Kopel, koperasi pelajar gitu, dan lain sebagainya, biar mencontoh akhirnya dikembangkan. Nah, sekarang pembayarannya tidak menggunakan hard money lagi, tetapi yang digunakan adalah UPay. Wah, ini kan luar biasa ya. Bayarnya sudah pakai yang namanya UPay. UPay itu singkatan dari UNED P. Nah, itu jadi Universitas Jember P gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini akhirnya mendapat dukungan dari rektorat. Kami sekarang mendirikan gedung lantai 5 dan lantai dasarnya itu adalah semuanya kantin. Nah, kami beri nama K3, Kantin Kopma Kampus gitu ya. Gitu, Kantin Kopma Kampus itu katanya K3. Nah, jadi dengan demikian selain kami itu adalah melakukan mekanisme kerja koperasi yang benar, kami berharap koperasi yang ada di sini ini bisa menjadi percontohan untuk pengembangan koperasi di Bondowoso. Sehingga di samping saya ingin sukses menciptakan member sukses, juga saya berharap itu adalah development sukses, karena tentunya Bu Dewi tahu bahwa koperasi itu ada 3 goal, yaitu member sukses, bisnis sukses, dan development sukses itu. Itu yang kita raih, sehingga ada nuansa gerakannya di dalam pengembangan koperasi di kampus Bondowoso ini. Ini Mbak animonya untuk jadi anggota dari mahasiswa banyak itu Pak Rosi? Ya banyak. Sementara sekarang ini anggota yang dari mereka itu adalah memanfaatkan layanan yang diberikan oleh koperasi. Oke, itu sifatnya berarti apa? Koperasi milik kampus ataukah Kopma itu, atau tadi kan sudah ada Kopmanya gitu ya. Jadi apakah itu tetap Kopma ataukah kemudian ada koperasi lain milik Universitas Kampus Bondowoso? Gimana Pak Rosi? Itulah. Jadi berdasarkan sejarah di Rochdale itu, dulu ada satu koperasi saja, namanya Koperasi Rochdale. Anggotanya adalah tukang beca, sopir, karyawan itu, dan lain sebagainya. Nah, di Bondowoso ini legal formalnya yang diinginkan oleh rektorat itu namanya Kopma. Ya sudah Kopma, cuma anggotanya itu adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa. Soalnya kalau nanti benar-benar diberlakukan seperti itu, banyak kelemahannya. Seperti misalnya Kopat, Koperasi Angkatan Darat, Kopau, Koperasi Angkatan Udara, kemudian Kopol, Koperasi Kepolisian. Nah, kalau anggatannya itu adalah bagian rawa-rawa, nah tidak bisa masuk itu. Ya, jadi kalau terlalu nanti misalnya kalau Kopma itu hanya untuk mahasiswa saja, maka nanti koperasinya nggak bisa berkembang besar nih Pak Rosi ya. Ya, gitu harapannya. Jadi artinya semua SDM yang ada di sini masuk di dalam koperasi, menjadi anggota koperasi, walaupun karena ini yang diizinkan oleh Pak Rektor itu namanya Kopma, ya kita beri nama Kopma itu gitu. Oke, Pak Rosi, ini ada pertanyaan ya dari Bulu Kutu. Terus kira-kira kalau koperasi mahasiswa yang di UNED Kampus Indo ini sendiri gimana Pak Rosi? Kan Pak Rosi juga pembinanya kalau nggak salah ini. Iya, itu begini. Sebetulnya saya juga tidak mengerti ya. Sebetulnya sudah saya rintis
bahwa koperasi mahasiswa di UNED itu adalah menjual souvenir UNED. Jadi dulu itu sudah saya rintis, ada gantungan baju, ada kaos, ya, ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan souvenir. Kemudian saya saya taruh di antaranya dulu itu dekatnya KUJ itu, ya, dekat KUJ. Nah begitu ada wisuda, ya, banyak itu ibu-ibu itu datang ke tempat ke sana. Lihat semuanya, rame di KUJ, tapi nggak ada yang beli. Belum Pak Rosi, belum. Nah, kemudian sekarang pindah ke tempatnya LP3M. Nah, itu adalah ketika saya menjadi pembinanya, akhirnya dicat secara bagus, dibuat ini, buat rak, dan lain sebagainya. Bahkan adik-adik itu minta, Pak bagaimana kalau seragam dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi akhirnya juga sama nasibnya itu. Tetapi ini sekarang masih jalan. Jadi cuma tidak sebanyak yang diharapkan. Itu penjualannya tidak sebanyak. Padahal di sana souvenir itu sudah dikuasai hanya oleh Kopma. Yang gantungan kunci dan lain sebagainya, kaos-kaos itu juga sudah dikuasai oleh mereka. Bahkan mereka bisa mendesain sendiri gitu ya. Seperti misalnya ada kaos buronan mertua. Wah, itu ya. Itu biasanya yang yang ekstrim-ekstrim itu disenangi oleh adik-adik gitu ya. Ya, ya. Nah, berarti mungkin di ini ya Pak, mungkin lebih kepada marketingnya ya. Jadi menjaring jaringan itu ya. Jaringannya mungkin perlu diperluas gitu. Ya siapa tahu nanti mungkin, Pak KUJ millennials ya. Jadi ini yang aktif di KUJ ini yang termasuk podcast dan sebagainya ini kan anggota KUJ yang millennials ya. Kalau saya sama Pak Rosi kan kolonials ini ya. Ya, jadi nah itu semoga nanti itu bisa bekerja sama sehingga koperasi ini produk-produk dari Kopma ya, Universitas Jember itu bisa lebih menyebar ya, bisa dikenal sampai wilayah yang lebih luas lagi. Ya. Oke. Barangnya sudah banyak Bu di sana Bu. Di antaranya ada mu itu ya. Katanya orang Jember itu mu. Kalau katanya orang Madura itu emu. Iya. Baik. Ini Pak Ros ini memang selalu ini ya KUJ lovers ya. Jadi pokoknya kalau beliau sudah ngomong itu pasti siapkan jangan penuh-penuh perutnya gitu ya, karena nanti bisa karena pasti akan tertawa dan selalu membahagiakan orang banyak Pak Rosi. Terima kasih loh Pak Rosi. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Jadi tadi ya hambatannya, kalau sekarang nih hambatannya Pak, kira-kira untuk berkembang lagi ya tentunya kita akan berharap bahwa Kopma baik yang di Bondowoso ataupun di UNED itu terus berkembang lagi. Nah selain tadi sudah dijelaskan yaitu tentang marketing ya, mungkin jaringan pemasarannya. Nah selain itu mungkin ada hambatan yang lain nggak Pak? Ya, itu yang pertama karena kita itu adalah sebagian besar anggotanya mahasiswa, simpanan pokoknya itu kan sedikit, sehingga dengan demikian maka modal yang bisa diraih atau dikumpulkan oleh koperasi itu juga sedikit, sehingga kalau misalnya kita mau membidik menjual barang yang lebih lengkap itu akan mengalami kesulitan. Itu seperti misalnya gini, coba ini di KPRI UNED itu sudah Bu Dewi. Kalau Anda itu nyimpan di bank dalam bentuk tabungan, itu mungkin bunganya hanya 4%. Kalau dalam bentuk deposito 6%. Nah, coba kalau misal nyimpan di KPRI. Nah, sekarang itu sudah 10%. Kalau tidak salah itu sudah 10%, bahkan kemarin itu 12%. Padahal kalau kita pinjam juga 12%. Jadi nyimpan 12%, pinjam 12%. Di mana letak keuntungannya koperasi? Berarti koperasi itu adalah memindahkan
memindahkan uang itu dari yang punya uang kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu luar biasa itu. Nah, karena itu akan dijanjikan masuk surga seperti itu. Amin, amin. Amin. Nah, tapi sulit juga toh KPRI itu untuk berkembang. Padahal sudah sedemikian rupa. Anda nabung loh di bank dapat 4%, Anda nabung itu loh di bank deposito hanya 6%, tapi di koperasi Anda bisa 10%. Nah, jadi dengan demikian di koperasi itu sudah mulai dibaca orang, akhirnya sekarang apa? Setiap bulan itu omsetnya untuk simpan pinjam itu sekitar 3,2 miliar di KPRI UNED. Nah, iya itu KPRI UNED seperti itu. Harapan saya di Bondowoso juga demikian nantinya ini. Amin. Nah, jadi harapan saya seperti itu karena mekanisme itu yang saya tekankan dulu bahwa pertama adalah kita mencoba untuk menjadi orang-orang milenial bukan kolonial gitu ya. Jadi bayarnya aja pakai tidak pakai bayarnya dia tidak tapi pakai ceret gitu. Jadi pakai ceret itu sudah masuk gitu loh bayarnya itu pakai UP gitu ya dan lain sebagainya. Harapan saya ke depan nantinya koperasi itu akan membangun yang namanya UJEK. Jadi Universitas Ojek. Jadi nantinya koperasi ini akan membuat ojek yang nantinya adalah yang bergerak itu adalah atau yang jadi ojeknya itu mahasiswa dan nanti juga yang diojeki penumpangnya adalah mahasiswa. Oleh mahasiswa untuk mahasiswa yang pertama harapan saya tentunya lebih aman karena sama-sama orang-orang UNED. Ya. Yang kedua, siapa tahu Witing Trisno jalaran soko ngelibet. Nah, jadi saya termasuk insan yang merintis terjalinnya asmara. Wah, pahalanya besar itu Pak ya. Nah, pahalanya besar nanti saya. Iya, baik. Jadi kalau nanti kalau COVID ini sudah berhasil, insya Allah UJEK berakhir Pak, berakhir. Ya, COVID-nya berakhir. Ya, baik. Wah, ini kalau ngobrol ya Kak Opsi Lovers, kalau ngobrol dengan Pak Rosi ini, itu mau dipanjangin mau berapa lama pun akan terus ya, selalu menarik ya dengan beliau itu. Nah, tapi sekali lagi mohon maaf Pak Rosi, waktu kita juga tidak panjang. Nah, jadi yang kita mungkin cukupkan sampai sekian dulu. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada satu petuah atau quote atau apa yang kemudian bagaimana koperasi itu bisa lebih dimaknai positif dan mengena dan bisa dipahami secara baik oleh generasi milenial sehingga persepsi mereka terhadap koperasi juga akan semakin baik. Monggo Pak Rosi untuk kalimat terakhirnya. Jadi tadi saya sudah tekankan, saya ilustrasikan bahwa ada orang tidak punya HP sementara dia itu adalah produsen batik. Sehingga kalau dia itu berada atau hidup di habitat kapitalisme, maka dia akan tenggelam. Tapi karena dia itu dibantu oleh pengurus koperasi, akhirnya dia tetap bisa survive. Maka saya tekankan, benarlah apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, jangan khawatir dengan nasib koperasi bila di sekeliling kita masih ada kapitalisme. Jadi koperasi itu tetap akan menjadi alternatif selama kapitalisme itu menciptakan negatif. Nah, ke depan saya berharap ada teman saya itu di Bandung, dia itu menciptakan koperasi sayur. Sehingga dia menjadi supplier sayur di Bandung. Nah, dia punya slogan begini, Bu Dewi. Jangan biarkan ada lahan tidur. Jangan biarkan ada waktu nganggur. Marilah kita tanam sayur. Nah, ini dan itu kalau nggak salah itu kan sudah sudah masuk ke ke mall-mall dan ini ya pasar-pasar modern ya. Bahkan wah, berarti Bu Dewi mengikuti juga itu teman saya itu ya. Ya, jadi setahu saya bahwa justru petani itu mereka akan sangat diuntungkan kalau tidak langsung menjual sendiri ke
pasar-pasar modern karena mereka biasanya hanya masuk ke pasar tradisional, tetapi ketika sudah bergabung dengan koperasi itu, di mana koperasi itu melakukan packaging sehingga produknya layak untuk ditaruh di outlet-outlet di pasar modern atau di mall-mall. Itu ya Pak. Nah itu salah satu keuntungan ya. Belum lagi ada tentunya contoh banyak sekali dari koperasi-koperasi susu, terus saya di Batu itu juga banyak yang sukses. Ya. Iya, tapi Bu, jangan diberhentikan di situ Bu. Ya? Susu sapi perah Bu, susu sapi perah. Iya, betul. Ya. Ya baik. Terima kasih Pak Rosi atas terakhir Bu. Ya? Karena ini berkaitan dengan orang-orang KUJ, itu kemarin sudah ada universitas memanggil katanya ya. Ya. Jadi ada apa itu universitas memanggil, maka saya panggil sekali lagi dengan slogan teman saya itu. Jangan biarkan ada lahan tidur. Ya. Jangan biarkan ada waktu nganggur. Jangan sering di kasur. Marilah kita ciptakan adil dan makmur sebelum kita masuk apa Pak? Kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian KUJ Lovers ya, diskusi yang sangat menarik dan semoga apa yang kami sampaikan terutama disampaikan oleh Pak Rosi ya, Pak Dr. Rosi. Pak Dr. Fatur Rosi tadi bahwa bagaimana manfaat positif dari koperasi itu sendiri dan mari belajar koperasi dan jangan kita langsung terpengaruh untuk berbagai hal negatif yang muncul karena kesalahan dari oknum-oknum koperasi itu sendiri. Nah, inilah saya mohon maaf selaku host pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, ada tutur kata yang mungkin kurang tepat. Sampai jumpa lagi di podcast KUJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.